15 tahun pernikahan aku, kita sudah sering berantem, ya kan? Walaupun terlihatnya harmonis, ya kan? Pertama, buku nikah satu sobek, istri yang ngebek. Yang kedua aku yang nyobek, ya kan? Terus aku juga ngucapin cerai juga sudah yang ini udah yang keempat kali berarti. Sidang perceraian komedian Bedu dengan istrinya kini telah memasuki tahap mediasi kedua. Namun di tengah prosesnya menuai hambatan. Pihak istri alias Irna Kartika tidak ada yang hadir, sementara Bedu hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sebelumnya, Bedu pernah mengungkap beberapa fakta tentang rumah tangganya, mulai dari sering ribut besar hingga hartanya sekarang semua sisa recehan. Kalau sama-sama mau berpisah, apa yang membuat kedua belah pihak tidak hadir dalam mediasi kedua? Dan apakah Bedu benar-benar siap menghadapi perpisahan dengan harta recehan? Selasa 14 Oktober 2025 menjadi jadwal penting bagi Bedu dan Irma. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengagendakan mediasi kedua setelah pertemuan sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan apapun. Namun sayangnya, baik Bedu maupun Irma tidak hadir secara langsung. Hanya kuasa hukum dari Bedu yang tampak datang dan memberikan keterangan. Akibatnya, Majelis Hakim menunda sidang hingga 28 Oktober mendatang, yang dijadwalkan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan pemanggilan saksi. Hari ini agenda sidang yang kedua dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, klien kami Bedu. Terus hari ini ternyata panggilan yang kemarin sudah dianggap patuh oleh pengadilan, termohon tidak hadir, maka lanjut dari perbaikan permohonan sudah selesai. Nanti tanggal 28 sidang pembuktian dan saksi. Ini kan bisa dibilang jika tidak hadir termohon, tergugat juga tidak hadir, kuasanya juga tidak ada. Nanti tanggal 28 itu jika termohon hadir, maka akan dilakukan langkah mediasi. Tapi kalau jika tidak hadir, agenda berikutnya adalah pembuktian dan saksi. Kuasa hukum Bedu mengungkapkan bahwa alasan ketidakhadiran kliennya pada mediasi kali ini karena ada pekerjaan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, ia menegaskan bahwa Bedu tetap serius menjalani proses ini dan sudah mengatur ulang jadwal agar bisa hadir pada sidang pembuktian mendatang. Hari ini memang klien kami itu tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Jadi dikuasakan kepada kita, maka kita yang datang. Bukan tidak mau hadir sih sebenarnya, tapi memang karena keadaan yang tidak bisa hadir. apakah nanti ke depan-depannya Bedu tidak akan hadir lagi Bang, biar akan jadi first take aja gitu, mempercepat? Pertanyaan yang sama tadi saya tanya juga sama dia. Terus dia kasih jadwal, ini jadwal saya Bang, kalau bisa. Jadi agenda dia bulan Oktober ini dikirim semua ke saya. Jadi apabila cari waktu yang sesuai, apakah sesuai atau tidak dengan pengadilan, itu kita lihat nanti sesuaikan waktunya. Kalau memang dia bentrokan, memang bentrokan. Kalau enggak, Bedu hadir. Kuasa hukum Bedu kemudian menambahkan hal yang cukup mengejutkan. Ternyata, Bedu dan Irma sudah lama tidak tinggal serumah. Namun begitu, komunikasi antara keduanya masih berjalan baik dan lancar. Bahkan, Bedu disebut masih tetap memberikan nafkah kepada sang istri dan anak-anaknya, meski secara rumah tangga sudah tidak bersama lagi. Sebuah sikap yang menunjukkan bahwa meskipun hubungan mereka goyah, rasa tanggung jawab Bedu sebagai kepala keluarga masih tetap dijaga. Kalau saya belum, tapi kalau Bedu kayaknya komunikasi terus sama termohon. Berarti anak dan lain-lain. masih komunikasi masih bagus ya Bang? Masih bagus. Bedu masih bagus sama istrinya, komunikasi, masalah token aja komunikasi gitu ya. Kemarin nomor rumah juga komunikasi gitu, telepon. Satu rumah atau udah tidak serumah Bang? Tidak serumah. Udah berapa lama Bang? Aku lupa detailnya, tapi udah lama. Bang, Masalah untuk token kenapa Bang mungkin Bang? Tokennya gimana cara ngisinya gitu ya, dipandu oleh Bedu dari jauh gitu kan. Gini cara ngisi token. Ada yang masih Bedu yang ngisi atau gimana?
Mungkin Bedu ya, karena Bedu yang sambil ngasih cara mengisinya bagaimana saya nggak paham. Untuk harta untuk urusan Ya? masih menafkahi. Masih. Kalau untuk urusan anak-anak sendiri gimana bang? Anak-anak, ya namanya anak-anak ya, mudah-mudahan yang terbaik lah pokoknya. Kuasa hukum Bedu juga mengungkap hal yang cukup menyentuh. Bedu menyerahkan pengasuhan sepenuhnya tanpa perdebatan panjang. Bahkan, untuk urusan harta, seperti rumah dan mobil, Bedu disebut telah menyerahkan seluruhnya kepada Irma. Ia tidak ingin proses perceraian ini menjadi ajang perebutan atau konflik baru. Bagi Bedu, yang paling penting adalah anak-anaknya tetap bisa hidup dengan tenang, tanpa terganggu oleh masalah orang tua mereka. Anak-anak, ya namanya anak-anak ya, mudah-mudahan yang terbaik lah pokoknya. Kedua-duanya bisa mengasuh anaknya dengan baik. Tapi saat ini anak ada di siapa bang? Ada di ibunya. Ada di ibunya semuanya? Semuanya. Untuk harta gono gini dan lain-lain bang mungkin Ada yang digugat juga nggak sih bang dalam gugatan? Harta gono gini semuanya diserahkan, jadi nggak ada harta gono gini. Semua harta diberikan kepada istri untuk anak-anak, mobil, rumah dan lain-lain. Menjelang sidang pembuktian yang akan digelar 28 Oktober 2025, kuasa hukum Bedu menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi penting. Saat ini, tim kuasa hukum masih mencocokkan jadwal kehadiran saksi-saksi yang akan dihadirkan bersama Bedu dalam sidang nanti. Semua bukti ini disiapkan untuk memperkuat posisi Bedu di pengadilan. sidang selanjutnya berarti tanggal 28. 28 tuh apa sih? Selasa. Agendanya itu pembuktian saksi ya dan saksi. Dari Pemeriksaan saksi. Dari Pemohon. Oh sudah disiapkan saksinya? Sudah. Dari keluarga atau dari apa? Macam-macam nanti kita ini kan ya. Bedunya sendiri akan hadir? Hah? Mendampingi saksi. Bedunya ya nanti kita lihat lagi jadwalnya dia tuh. Tadi saya dikirimin jadwal sama Bedu, saya cek lagi Bedunya bisa hadir apa enggak. Dalam sebuah acara televisi yang pernah ditayangkan beberapa waktu lalu, Bedu sebenarnya sudah memberi sinyal tentang kondisi rumah tangganya. Ia dengan jujur mengaku bahwa selama 15 tahun menikah, pertengkaran sudah menjadi bagian yang sulit dihindari. Bahkan, Bedu sempat menyebut bahwa ia beberapa kali mengungkapkan talak saat emosinya memuncak. 15 tahun pernikahan aku, kita sudah sering berantem, ya kan? Walaupun terlihatnya harmonis, ya kan? Pertama, buku nikah satu sobek, istri yang ngebek. Yang kedua aku yang nyobek, ya kan? Terus aku juga ngucapin cerai juga sudah yang ini udah yang keempat kali berarti. Sekarang tinggal di mana, Du? Sekarang tinggal di kontrakan. Sama anak-anak ikut Bedu? Anak-anak ikut ibunya. Ada kalau ikut saya, Lebih susah lagi? bukan. Kasihan kan saya tinggalnya kamarnya nggak banyak. Tinggalkan rumah hanya bawa ATM kosong. Cuma bawa ATM kosong. Ini mau lihat ATM-nya. Zoom. Datangnya tuh. Ya, nggak kosong sih, ada 4.636. Dia mau cari ATM yang 10.000 ambil di mana itu? Du, kalau misalnya ini mohon maaf, Du, kalau misalnya lu lagi ada. Du, kalau misalnya Kalau ada ATM yang masih 2.000 masih ada, masih bisa kami 2.000 nih. Du, kalau misalnya 4.000 gitu, berarti kalau misalnya buat Tapi kan di dompet masih ada cash. berapa case-nya? Lihat. Ini acara apa sih? Dia acara Nggak apa-apa. Gebek rumah apa? Ya lu lagian mau digituin. Oh iya. Yang ngomong lu duluan. Ntar gue disangka jual kesedihan lagi. Enggak. Sayangnya, menurut Bedu, pertengkaran terus-menerus membuat hubungan mereka semakin renggang. Hingga akhirnya keputusan untuk menggugat cerai pun menjadi pilihan yang tidak bisa lagi dihindari. Proses perceraian ini bukan hanya soal perpisahan dua insan, tapi juga tentang upaya menjaga harga diri, tanggung jawab, dan kasih sayang kepada anak-anak. Apapun hasilnya nanti, damai atau berpisah, semoga keputusan yang diambil adalah jalan terbaik untuk Bedu dan Irma. Mediasi mungkin belum menghasilkan keputusan, tapi cerita mereka masih terus berlanjut. Bagaimana menurut kamu? Apakah sidang berikutnya akan dihadirkan oleh kedua belah pihak hingga menghasilkan kesepakatan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.